Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan abad teknologi dan tantangannya. Susan George adalah perempuan yang lahir pada tanggal 29 Juni 1934. Ia adalah orang Amerika campuran Prancis dan dia adalah seorang politikus dan ilmuwan sosial. Ia juga termasuk salah satu penulis di Global Keadilan Sosial, Dunia Ketiga Kemiskinan, Dalam Pengembangan dan juga Hutang. Dia adalah presiden dari Institut Transnasional, sebuah wadah pemikir yang terletak di Amsterdam. Dia juga adalah salah satu kritikus sengit terhadap kebijakan saat masa Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia atau IBRD. Susan George lahir di Amerika Serikat, tetapi sekarang tinggal di Prancis dan memiliki keluarga negaraan ganda sejak 1994. Sepanjang karirnya, Susan George telah menjadi aktivis anti perang sekaligus mengkritik apa yang dilihatnya sebagai tindakan keserakahan korporasi. Pada saat wanita tidak sering diizinkan mendapatkan tempat kekuasaan dalam hierarki organisasi manapun, Susan George memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam gerakan anti kelaparan. Susan George adalah siswa yang berprestasi yang mengembangkan minat yang kuat pada bahasa Prancis dan budaya Prancis. Saat remaja, dia memilih untuk hadir Smith's College dengan keinginan untuk belajar di luar negeri, khususnya di Prancis, dan pada saat dia belajar di luar negeri, dia mengambil kursus di ilmu politik. Dia meraih sarjana dari Smith's College di Prancis dan mendapatkan gelar filsafat. George kemudian menghadiri Sorbonne, mencapai lisensi gelar 3 tahun dalam bidang filsafat. George juga meraih gelar dokternya di ilmu politik dari Universitas Paris dan dari tahun 1990 hingga 1995 ia bertugas di Dewan Kelompok Konservasi Greenpeace Internasional serta Greenpeace Prancis. Teknologi abad 21 ini menjanjikan kecanggihan yang dapat dirasakan manusia sampai saat ini. Dalam buku Susan George ini, kami menemukan dan memaparkan 4 teknologi abad 21 yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu TIK menjadi tulang punggung masyarakat. Menjadi tulang punggung masyarakat di sini karena TIK atau teknologi informasi komunikasi ini menyediakan infrastruktur yang dimana teknologi lain dapat ikut serta di dalamnya. Yang kedua, komputasi di mana-mana menjanjikan lingkungan yang mulus dari komunikasi dan informasi. Komputasi di mana-mana ini memberikan atau memudahkan manusia untuk mencari informasi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Yang ketiga yaitu kecerdasan buatan dengan upaya menciptakan mesin yang mirip dengan manusia. Kecerdasan buatan ini lebih mementingkan kecerdasan dalam bentuk mesin atau komputasi sehingga dapat mempermudah pekerjaan atau kegiatan manusia. Yang keempat, AI virtual atau kecerdasan buatan meningkatkan TIK dengan kecerdasan dan kecanggihan. Bekerja sama dengan komputasi di mana-mana, AI virtual ini meningkatkan kecanggihan dan kecerdasan dari TIK sehingga manusia lebih gampang, lebih dipermudah untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Berbicara mengenai internet, tidak terlepas dari yang namanya TIK. TIK ini diterapkan oleh internet dan di abad 21 ini TIK ini membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan internet ini juga turut menghasilkan yang namanya web. Web ini juga saling berhubungan dengan internet dan web ini diciptakan pada tahun 1989 dan 1 tahun kemudian baru dipublikasikan kepada masyarakat umum. Pada tahun 1992, lebih dari 50 server yang menggunakan web ini, dan ini didominasi oleh universitas dan para peneliti. Web ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia yang bisa kita rasakan sampai sekarang, teman-teman. Contoh kecilnya saja bisa menghubungkan kita dengan mudah dengan orang lain yang mempunyai jarak jauh dari kita, memberikan informasi yang sebelumnya kita ketahui
bisa juga kita cari melalui internet ini dengan sangat gampang. Ya, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini muncul dari penciptaan sebuah robot yang sangat canggih dan diberikan emosi, tetapi itu bukan manusia. Nah, di sini Warner Brothers melalui bidang artificial intelligence melakukan sebuah upaya untuk memberi mesin sebuah kemampuan seperti manusia yang dimulai dengan kecerdasan. Pada prinsipnya, kecerdasan buatan ini diciptakan dengan pemahaman yang berkaitan dengan mekanisme dalam tindakan dan pemikiran yang cerdas, tetapi dalam perwujudan sebuah mesin. Kecerdasan buatan terdiri dari 3 paradigma. Yang pertama, pendekatan simbolik. Pendekatan simbolik ini merupakan kecerdasan manusia yang pada dasarnya adalah sebuah kemampuan untuk memproses simbol-simbol yang ada namun dicerminkan melalui komputer. Dan yang kedua, pendekatan subsimbolis. Nah, di sini berangkat dari sistem fisiologis manusia dan jaringan-jaringan saraf yang di dalam otak, bahwasannya ketika akan menyampaikan sinyal maka akan melibatkan jaringan-jaringan saraf seperti di dalam otak. Nah, pendekatan subsimbolis ini diumpamakan seperti jaringan-jaringan yang meneruskan informasi dari sel otak yang satu ke sel otak yang lainnya. Inilah juga yang disebut sebagai jaringan saraf tiruan. Kemudian pendekatan yang ketiga itu adalah kehidupan buatan atau pendekatan Elif. Di sini pendekatan ini mencoba untuk memodelkan sistem biologis hidup melalui algoritma untuk melihat fenomena yang dihasilkan. Kehidupan buatan ini disimulasikan dalam program komputer dan diwujudkan secara fisik melalui robot di dalam dunia nyata. Lalu sehingga pada abad ke-21 kecerdasan buatan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia. Kecerdasan buatan ini dalam perkembangannya sangat halus karena terdapat perkembangan-perkembangan secara bertahap. Selanjutnya masuk kepada Ubiquitous Computing dan Ambient Intelligence oleh Susan George. Pertama-tama kita akan mulai dari Ubiquitous Computing. Nah, istilah ini dia diterjemahkan menjadi komputasi di mana-mana, yang diperkenalkan pertama kali oleh Mark Weiser pada tahun 1988, yang mana saat itu ia menjabat sebagai Chief Technologist di Aerox Palo Alto Research Center. Nah, saat itu ia melakukan pengamatan terhadap komputer yang merupakan hasil teknologi yang dikenal masyarakat luas saat itu. Istilah komputasi di mana-mana ini kemudian berubah menjadi istilah komputer yang bisa dibawa kemana saja sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah, sebagai alat untuk berkomunikasi memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan komputer kapan saja dan di mana saja. Itulah mengapa pada awalnya istilah ini tadi yang pertama-tama dikenal dengan nama Ubiquitous Computing yang diterjemahkan menjadi komputasi di mana-mana. Karena ini merupakan teknologi bagi komputer yang bertujuan untuk membantu aktivitas manusia dan objek-objek di sekitarnya. Sehingga dimanapun manusia berada, dapat memanfaatkan teknologi ini untuk kehidupan sehari-hari. Ubiquitous Computing terkait dengan teknologi yang tenang, yang mana dapat membantu penggunanya meningkatkan kehidupan manusia dan membantu banyak tugas menjadi lebih mudah. Sehingga dari sini kita dapat simpulkan bahwa teknologi ini ada di setiap aktivitas manusia. Selanjutnya masuk pada penjelasan ambient intelligence yang diterjemahkan menjadi kecerdasan sekitar. Nah, di dalam buku dikonsepkan bahwa kecerdasan sekitar diartikan atau dimaksudkan menjadi kecerdasan lingkungan. Nah, artinya yang mau dimaksudkan di sini adalah
bagaimana caranya teknologi dan kerjanya dapat membantu manusia di dalam berbagai aktivitasnya. Nah, salah satu contoh kecerdasan sekitar ialah bagaimana Lemari S dapat menyimpulkan daftar belanja Anda, dan GPS yang terdapat pada handphone menyadarkan Anda bahwa Anda telah mendekati lokasi yang dituju. Nah, jadi kecerdasan sekitar itu muncul melalui lingkungan sekitar, seperti teknologi yang mengantisipasi setiap kebutuhan manusia. Virtual AI dapat dimengerti sebagai AI yang meningkatkan dunia nyata melalui ambien intelijen dan meningkatkan interaksi di dunia virtual. Virtual AI merupakan persimpangan teknologi AI dan TIK. Nah, keberadaan virtual AI ini sangat bergantung pada internet serta informasi-informasi. Melalui virtual AI, maka terfasilitasilah manusia-manusia dalam kehidupan virtualnya. Kemudian, interaksi manusia dan mesin-mesin itu dapat terjadi. Virtual AI sangat berkaitan atau menyinggung pada berbagai bidang terkait seperti halnya komputansi, kecerdasan buatan, realita virtual, dan sebagainya. Nah, melalui penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa virtual AI yang pertama menambahkan dunia fisik alam di lingkungan komputansi cerdas di mana-mana. Yang kedua, meningkatkan dunia virtual buatan melalui kehidupan yang difasilitasi oleh komputer. Saya akan menjelaskan tentang penerobosan kecerdasan buatan dalam masyarakat. Dalam terobosan ini, teknologi abad ke-21 pada masyarakat awal ditemukan bahwa kecerdasan buatan ini sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ada pertimbangan-pertimbangan dalam perspektif tentang kecerdasan buatan ini, dan terfokus pada beberapa rencana pekerjaan atau proyek secara khusus, seperti memfasilitasi dengan mesin atau alat yang cerdas. Artinya adalah bahwa AI atau kecerdasan buatan dapat membantu masyarakat, terutama melalui produk yang ada dengan beberapa penemuan baru. Sebagai terobosan AI atau kecerdasan buatan ini, teknologi yang terkait dalam masyarakat salah satunya dengan memiliki kemampuan untuk saling terhubung, yaitu adalah komunikasi. Dengan begitu, dalam komunikasi, kita dapat bertukar informasi dan melakukan interaksi pada orang lain. Selain itu, kecerdasan buatan ini juga dapat mengundang investasi dalam sistem untuk menjamin keamanan material, yaitu berupa uang atau barang berharga, meningkatkan daya saing dalam menyediakan bantuan, dan membuat kemampuan baru atau alat-alat baru seperti alat-alat kesehatan. Jika komponen AI atau kecerdasan buatan ini dapat didorong secara komersial dan dapat dibagikan secara menyeluruh di dunia ini, maka perkembangan teknologi dapat berlanjut di masa depan dan dapat meningkatkan pengetahuan bagi orang-orang di seluruh dunia. Akan tetapi, hubungan manusia dengan mesin tidak pernah berhenti menjadi masalah, karena dapat menjadi pertanyaan tentang penggunaannya terkait dengan kecerdasan buatan ini dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sekaligus juga menjadi salah satu masalah paling menantang dan paling serius di masa depan. Komunikasi relasional. Nah, komunikasi adalah salah satu masalah awal yang muncul di lapangan dalam tes Turing. Salah satu masalahnya adalah all relational yang pada satu saat akan menghadapi masalah atau tantangan komunikasi antara manusia dan mesin. Nah, komunikasi semacam ini bukan hanya masalah bahasa alami, tetapi ada sintesis ucapan, pengenalan suara, pemahaman tekstual, dan lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada suatu upaya yang menyamakan antara komunikasi manusia dengan komunikasi mesin. Ada hal-hal yang manusia bisa lakukan dalam berkomunikasi yang dicantumkan di dalam mesin. Nah,
tes Turing. Tes Turing ini dimaksudkan untuk menentukan apakah program komputer memiliki kecerdasan atau mesin-mesin atau teknologi-teknologi itu juga memiliki kecerdasan selayaknya manusia. Nah, tes Turing ini bisa berupa game tiruan yang digambarkan seperti bentuk masalah yang digambarkan dalam permainan seperti teka-teki, permainan imitasi yang dapat memanfaatkan kecerdasan manusia. Nah, dalam teknologi tes Turing ini juga kita bisa melihat bahwa ada kecerdasan-kecerdasan yang terkandung dalam manusia, dalam diri manusia, dan juga berupaya diterapkan ke dalam satu mesin atau semacam komputer. Nah, ada namanya integrator. Integrator ini penghubung antara satu orang dengan satu mesin melalui terminal. Nah, ada istilah-istilah tertentu yang menjadi bagian ini dalam proses penghubungan ini. Nah, tugasnya adalah mencari tahu mana dari dua bagian ini, dua objek ini yang merupakan mesin dan mana yang manusia. Nah, di sini ada upaya yang ingin menyamakan manusia dengan kecerdasan manusia dengan kecerdasan mesin yang terus dilakukan melalui tes-tes yang dilakukan terus-menerus. Nah, jika mesin dapat menipu, itu dikatakan dapat dikatakan cerdas. Nah, tes Turing ini yang paling sering dipakai atau dibahas dalam konteks filosofisal, di mana kecukupannya menentukan kecerdasan yang sering dipertanyakan. Nah, tes ini berupa tes perilaku, tes kecepatan, kecerdasan, hal-hal yang terdapat dalam manusia. Nah, penemuan ini sudah ditemukan sejak awal abad ke-21. Nah, masyarakat terus menunggu mesin-mesin ini dapat mendukung komunikasi manusia dengan mesin dengan memfasilitasi pertukaran yang lebih alami di internet. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman, tes Turing atau komputer-komputer teknologi ini terus dikembangkan. Pikiran mengintensifkan inkarnasi dan kehadiran komunikasi dalam masyarakat. AI relasional hanya akan mengintensifkan kebutuhan dan kemungkinan inkarnasi dan kehadiran komunikasi dalam masyarakat dengan sendirinya. Ini akan membuka berbagai tantangan dari entitas robot otonom yang mampu menavigasi dunia manusia, hingga agen cerdas yang melayani tujuan manusia di dunia virtual. Ini juga membuka berbagai masalah yang terkait dengan mesin di dunia manusia. Ada yang melihat bahwa perkembangan teknologi ke depan tidak hanya akan menciptakan perangkat teknologi yang lebih manusiawi. Sebaliknya akan ada gabungan daging dan silikon yang menambah tubuh manusia dengan perangkat teknologi dan implan bionik. Ada dan akan ada sintesis teknologi dan daging manusia. Predikasi optimis tentang kemampuan masa depan teknologi dan kecepatan perubahan hanya mendasari fakta bahwa salah satu tantangan masa depan terbesar adalah tantangan filosofis dan etis kemana kita akan pergi dengan teknologi. Kita mungkin berpikir bahwa kesulitan inkarnasi fisik dan diatasi dengan membatasi kecerdasan mesin ke dunia maya. Dalam lingkungan abstrak seperti itu, realitas itu sendiri adalah virtual. Kita mungkin berpikir bahwa di dunia maya mesin mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjadi bagian dari alam manusia. Tidak harus berurusan dengan kesulitan fisik inkarnasi. Sama seperti manusia menjelma satu sama lain dan memiliki kehadiran melalui komunikasi yang dimediasi komputer. Begitu juga mesin, namun lingkungan yang disederhanakan ini dapat menghilangkan beberapa masalah, tetapi hanya memperkenalkan yang lain. Pencarian selain Google yakni pencarian makna hidup. Agama merupakan pemasok dari makna hidup, dan dasar dari pencarian ini ialah pencarian akan Tuhan.
Sebab manusia hakikatnya adalah makhluk yang religius. Namun, dalam kemajuan abad teknologi saat ini, terdapat penurunan kekristenan yang terorganisir dan membuat orang-orang beralih ke agama alternatif dalam pencarian agama. Namun, di sisi lain, adapun teknologi digunakan untuk pencarian spiritual. Bahkan, cendekiawan agama dan pencari pencerahan di seluruh dunia melihat bahwa internet ini sebagai jalur data ke surga. Sebab, internet ini merupakan tempat informasi yang tak terbatas dan mungkin terdapat jawaban yang kita butuhkan dapat ditemukan di suatu tempat daring tersebut. Demikian juga internet menjadi alat komunikasi yang kuat dan memberikan cara kita untuk berinteraksi dengan dunia. Jason tahun 2004 telah mengidentifikasi bahwa Tuhan adalah realitas kedua yang paling dicari di internet setelah seks. Diperkuat juga dengan pengamatan oleh The Pew Internet dan American Life Project yang pada akhir tahun 2001 telah melaporkan bahwa 1 dibandingkan 4 pengguna internet telah mencari informasi agama atau spiritual, sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang menggunakan internet demi tujuan spiritual. Saling transenden. Nobel pada tahun 1977 menemukan bahwa baik agama dan teknologi memiliki hal yang mendasar dalam satu tema. Teknologi dalam arti luas yaitu tentang transenden. Mungkin cara kerjanya dapat dikatakan hampir sama dengan cara kerja dokter dan petani. Contoh, dalam kedokteran dijanjikan kepada pasien untuk diobati penyakitnya sehingga dapat menunda resiko kematian dari seorang pasien. Dalam bidang pertanian, tentunya tanaman akan diberikan pupuk dan genetik tanaman yang dimodifikasi menjanjikan untuk menghasilkan hasil panen yang melimpah sehingga akan mengurangi risiko kelaparan. Sama halnya dengan komputer dan teknologi TIK yang mempunyai tujuan untuk melampaui. Keunggulan komunikasi yang dimediasi komputer adalah mengetahui jarak antara orang-orang sehingga dapat memungkinkan menjalankan interaksi dalam komunitas online yang dihubungkan dengan semua orang melalui sebuah internet. Maka dari itu, dengan adanya mesin cerdas yang dapat mengatasi keterbatasan manusia melalui kecepatan, akurasi, atau yang lainnya dalam pencarian otomatis yang bisa membaca kode pos, plat nomor melalui kamera cerdas, dan seluruh aplikasi lainnya yang digunakan. Maka dari itu, sains dalam bidang teknologi menjanjikan menambah dan membantu manusia dalam hal melampaui keterbatasan alam di hampir setiap bidang kehidupan. Agama juga sering transenden, biasanya dengan tema mengatasi dan melampaui alam. Sebagian besar agama besar di dunia memiliki konsep kehidupan setelah kematian, mungkin dengan pengecualian sekularisme. Apa ini reinkarnasi atau kebangkitan ke dunia lain? Dalam gagasan kematian, sangat melampaui ekspresi keterbatasan manusia melalui kematian manusia. Konsep kekristenan tentang kebangkitan tubuh merupakan contoh utama mengatasi keterbatasan manusia dalam kematian. Gagasan transendensi mungkin berada di balik perbandingan yang telah dibuat dengan teknologi sebagai agama yang mengikuti agama seperti beberapa pengikut agama konvensional. Gadget, teknologi, dan perangkat lain memenuhi kebutuhan dalam berbagai individu yang berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam hal untuk melampaui kehidupan, manusia itu juga adalah transhumanis yang paling jelas, mewakili keinginan dan dorongan untuk melampaui melalui teknologi. Nah, dalam istilah transhumanis ini diartikan sebagai transisi manusia yang melihatnya sebagai suatu perantara manusia menjadi pasca manusia. Transhumanis ini bermaksud premis bahwa manusia dalam bentuk sekarang tidak mewakili akhir dari perkembangan manusia.
melainkan sebuah fase relatif awal dari sebuah evolusinya. Transhumanis membayangkan kondisi pasca manusia di mana ada masa depan yang kapasitas dasarnya secara radikal melebihi kapasitas saat ini. Banyak transhumanis ingin mengikuti jalan hidup yang akan cepat atau lambat membutuhkan pertumbuhan menjadi posthumanis pribadi dan mencapai transendensi yang secara intelektual melampaui kejeniusan manusia saat ini. Hurt pada tahun 2001 melihat teknologi ini sebagai konsekuensi manusia. Tindakan diciptakan dan menggunakan alat. Meskipun manusia dapat melampaui keterbatasan itu sendiri melalui teknologi, tidak akan janji bahwa transendensi mungkin terjadi menghancurkan manusia. Karl Barth pada tahun 1969 menemukan agama sebagai konstruksi manusia. Baginya, agama adalah penemuan yang mewakili peningkatan untuk menjadi Tuhan di pihak manusia. Melalui ritual dan sistem kepercayaan agama yang dibangun umat manusia, membatasi Tuhan dalam mengungkapkan dirinya. Baik agama maupun teknologi dapat berpotensi menghancurkan. Dan baik agama maupun teknologi memiliki masing-masing keunggulan di dalam kehidupannya sehari-hari yang dijalankan oleh manusia. Saya akan menjelaskan agama dunia. Pada abad 21, awalnya hanya ada 3 agama yang diakui, yaitu Kristen, Yahudi, dan Pagar, yaitu orang lain. Selama tahun 1800, sarjana perbandingan agama semakin mengakui adanya agama dunia, yaitu Yudaisme, Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha. Yang paling signifikan dalam agama-agama dunia. Tetapi ada 2 agama besar, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Dari segi doktrin, agama Kristen memandang keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah yang datang ke bumi sebagai manusia yang memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Nah, Tuhan Kristen itu bersifat monoteistik dan unik bagi semua agama. Ada varian di dalam kekristenan dalam berbagai penganut setiap minggunya, seperti Amerika Serikat mengklaim ada 44% orang menghadiri ibadah setiap minggunya. Dibandingkan dengan Inggris Raya, orang menghadiri ibadah setiap minggunya sebanyak 21%. Di negara Prancis, orang menghadiri ibadah setiap minggunya sebanyak 4%, dan Swedia sebanyak 3%. Dalam hal doktrin, Islam kepercayaan utamanya pada Tuhan yang disebut dengan Allah, dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, di dalam Islam ada 5 rukun Islam yang harus mereka taati di dalam menjalankan setiap ajarannya. Nah, agama Hindu bersifat polistik karena memiliki banyak dewa yang masih berkembang di India. Agama Hindu mencakup kepercayaan Tuhan merupakan aspek dari Tuhan yang tertinggi. Yudaisme menyatakan bahwa adanya satu Tuhan yang menciptakan alam semesta
dan segala sesuatu di dalamnya. Konteks Islam, Kristen dan Yudaisme Ortodoks melibatkan bertemunya yang ilahi. Agama Hindu dan agama Buddha melibatkan pencapaian keadaan nirwana yang ditemukan di dalam manusia yang tinggal di dalam dunia ini. Begitu sedikit pemaparan dari saya terkait dengan agama dunia. Teknologi untuk agama. Di sini ada tokoh yang bernama Bresser mengatakan bahwa dunia maya merupakan media memungkinkan terwujudnya generasi baru spiritualitas manusia. Nah, di sini teknologi berfungsi sebagai alat yang memungkinkan umat manusia untuk mengejar pencarian spiritual. Nah, di sini saya akan membahas 5 agama besar. Yang pertama adalah Hindu. Penggunaan internet dalam Hinduisme ini terlihat sangat jelas. Nah, yang menarik di sini ialah hal praktek, yaitu pada hal transmisi gambar suci, di mana virtual gambar dewa dianggap menyampaikan pandangan suci yang sama seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh dan poster-poster candi. Akan tetapi, banyak situs web yang menyarankan bahwa gambar-gambar suci yang ada di internet ini hanya boleh diakses hanya untuk keperluan renungan saja, untuk hal agama-agama saja, bukan untuk kepentingan yang lain. Lanjut, kita masuk kepada agama yang kedua, yaitu Buddhisme. Masalah yang dialami saat ini oleh Buddhisme ialah bagaimana menyajikan ajaran kuno sebagai alternatif yang berarti bagi orang-orang yang telah dibentuk oleh nilai-nilai masyarakat konsumen. Dalam hal ini, mereka mengamati bahwa situs merupakan lingkungan e-learning yang tepat untuk menyebarluaskan pengajaran. Nah, akan tetapi data yang ada di internet ini belum tentu semuanya ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan. Nah, misalnya proses meditasi dapat dijelaskan dan diilustrasikan dengan sangat baik di internet melalui streaming audio dan juga video. Lalu, di sini Paniforum menekankan bahwa internet itu tidak harus digunakan sebagai cara baru untuk menyebarluaskan atau mengemas ulang ajaran Buddha, tetapi berpotensi sebagai dasar inovatif komunitas Dharma online. Lanjut, masuk ke dalam agama berikutnya, yaitu agama Islam. Menurut ajaran Islam, penggunaan internet itu merupakan berfungsi sebagai pembahasan fatwa saja, di mana fatwa sendiri ialah sebuah pernyataan hukum Islam yang dikeluarkan oleh seseorang ahli agama di bidang isu tertentu. Nah, kebanyakan fatwa adalah tentang hal-hal duniawi, meskipun beberapa menyatakan itu hukum mati. Lalu agama yang berikutnya ialah Kristen. Nah, Kristen menjadikan internet sebagai mitra yang paling tepat ialah sifat penginjilan agama. Artinya, ada dorongan yang pasti terhadap menyebarkan pesan bijak dan penginjilan. Sama halnya dengan orang Kristen yang dituntut pergi ke seluruh dunia. Nah, pada permulaan agama, yaitu pada awal Kekaisaran Romawi, sehingga internet dianggap oleh banyak orang untuk menjadi jalan Romawi, di mana orang Kristen ini dituntut untuk menjelajahi abad 21 ini. Lalu salah satu kegunaan internet dalam kekristenan ialah dalam segi literatur apologetik, bahan-bahan Kristen, alat bantu belajar, sumber-sumber peribadatan, dan juga pendukung pengajaran agama lainnya. Dalam hal ibadah, agama Kristen Protestan ini memiliki beberapa keunikan. Nah, beberapa agama juga memiliki citra yang dianggap suci, bahkan untuk memegang kekuasaan khusus. Dalam hal ini, gambar-gambar suci yang ada di situs web atau yang ada di internet itu tidak hanya digunakan untuk memfasilitasi ibadah, namun untuk disembah. Nah, namun dalam agama Kristen, unsur-unsur ibadah online sangatlah banyak berbeda. Lalu kita masuk ke dalam agama Katolik. Katolik Roma dan Kristen Ortodoks mendukung penggunaan gambar. Biasa kita dengar tuh dalam sebutan icon. Meskipun ini ditekankan tidak untuk disembah. Dalam hal ini, kita berada dalam era teknoreligius, di mana teknologi dan agama telah bersatu dalam pencarian yang paling manusiawi, transendensi, dan juga bermakna.